penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 2 Lembar Selatan, yang terhormat rekan-rekan guru beserta staf SDN 2 Lembar Selatan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Kegiatan aksi nyata modul 3.3 pengelolaan program yang berdampak pada murid, yaitu Jumat Ayat, yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 10 SDN 2 Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yaitu Pak Guru Suhaili SPD. Kepadanya disilahkan. Terima kasih banyak Ibu Guru Hujratun. Jadi di sini tugas aksi nyata saya modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid, di mana seorang CGP itu diminta untuk membuat sebuah program. Ya, jadi dari mulai dari menyusun sampai ke aplikasi atau penerapannya, ya. Jadi ketika kita membuat sebuah program dalam sebuah kegiatan di sekolah itu kita harus terlebih dahulu mengadakan diskusi. Sebelum diskusi kita buat rancangan dulu. Setelah rancangan, nanti rancangan itu kita ajukan, kita diskusikan ke kepala sekolah terlebih dahulu. Setelah kita ajukan ke rancangan itu kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah meminta untuk merapatkan kembali bersama rekan-rekan guru. Nah, di sanalah dipaparkan, siapapun yang membuat program itu di sana akan dipaparkan tentang program yang akan dibuatnya itu, sehingga nanti akan mendapatkan masukan-masukan, bahan pertimbangan dan sebagainya dari rekan-rekan guru secara bersama-sama, sehingga terbentuklah sebuah rancangan program sekolah, di mana program ini sudah hasil dari rembukan dan kesepakatan serta masukan-masukan dari semua guru. Nah, setelah itu baru diterapkan. Jadi begitu skema pembuatan sebuah program di dalam sebuah pendidikan di sekolah, ya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah program yang berdampak pada murid, yaitu dengan nama Jumat Ayat yang saya ambil di sini. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu adalah merupakan Jumat berbagi yang kita laksanakan setiap hari Jumat. Di sekolah ini kebetulan kan sudah ada yang namanya habit. Nah, di sini nanti habit ini mungkin bisa kita gandeng bersama dengan Jumat Ayat, seperti itu harapan saya sebagai seorang guru penggerak. Ya, jadi di situ harapan saya. Nah, Jumat Ayat ini tujuannya adalah CGP dapat menjalankan tahapan buat pertanyaan sampai ke ambil pelajaran berdasarkan model prakasa perubahan Bagja yang telah dibuat sebelum pada tahapan demonstrasi kontekstual. Jadi di situ sudah pernah saya membuat di demonstrasi kontekstual. Nah, judul programnya Jumat Ayat. Jadi saya tuliskan, bila saya singkat dengan ayat, A-nya diambil sama A terakhir, amal akhirat. Tujuannya mewujudkan karakter simpati dan empati pada murid. Jadi tujuan pembuatan program ini adalah untuk mewujudkan karakter simpati dan empati pada murid. Latar belakang saya memilih program ayat ini adalah yang pertama itu kita menurut hasil survei saya sendiri, ya. Ini masih rendahnya tingkat kepedulian siswa terhadap sesama dan lingkungan sekitar. Jadi masih kurang pekanya siswa kita peduli dengan teman-teman dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, rendahnya kepekaan murid terhadap orang lain sehingga mudah sekali untuk membuli dan merendahkan orang lain, ya. Jadi kalau yang kedua ini survei saya bukan hanya di sekitar sekolah ini saja, tapi masih survei secara umum, ya. Jadi secara umum kita lihat pada dasarnya sekarang ini rendahnya kepekaan murid terhadap orang lain sehingga mudah sekali untuk membuli. Jadi ada banyak berita-berita maraknya tentang pembulian, ya. Jadi itu latar belakang dari pembuatan program ini. Nah, aksi nyatanya di sini
Pertama, saya membuat jalur Bakjan itu adalah buat pertanyaan. Jadi pertanyaan itu mengapa perlu menumbuhkan karakter simpati dan empati pada murid. Kemudian bagaimana cara untuk dapat mewujudkan karakter empati dan simpati pada murid. Tindakan yang dilakukan itu dengan cara pertama saya diskusikan bersama kepala sekolah terkait pentingnya karakter empati dan simpati pada murid. Jadi saya bertanya dulu, saya konsultasi dulu kepada ibu kepala sekolah, apa sih pentingnya empati dan simpati itu. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut dengan berdiskusi dengan rekan guru terkait mewujudkan karakter empati dan simpati pada murid. Jadi bagaimana cara kita mewujudkan sekarang karakter empati ini, ya. Nah, di sini tentunya yang dibutuhkan adalah aset atau kekuatan modal manusia di sini yang kita butuhkan, ya. Jadi yang pertama tentunya dari kepala sekolah, masukan-masukannya. Kemudian yang kedua dari guru. Waktu yang diperlukan di sini sebanyak 2 hari. Jadi saya dalam hal ini saya melakukannya sebanyak 2 kali, 2 hari, sehari bersama kepala sekolah dan sehari bersama Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya tahapannya ketiga itu buat pertanyaan. Nah, di sini ada peristiwa. Peristiwa program Jumat adalah program intrakurikuler sekolah yang bertujuan untuk mewujudkan karakter simpati dan empati murid. Program ini dilatar belakangi karena masih rendahnya tingkat kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar, rendahnya kepekaan murid terhadap orang lain sehingga mudah sekali untuk membuli dan merendahkan orang lain. Target kita di sini adalah jenjang kelas yang menjadi target, yaitu dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ya, langsung bagaimana cara penerapannya nanti? Itu pertama yang saya lakukan adalah tadi yang pertama sudah berdiskusi dengan kepala sekolah, yang kedua dengan Bapak Ibu guru, dan yang ketiga tadi saya sudah melakukan survei di salah satu kelas, kebetulan di kelas 6 yang saya pakai tadi. Jadi saya survei sejauh mana tingkat empati dan simpati siswa itu sendiri. Jadi saya minta mereka untuk mengisi semacam angket ya, jadi survei. Di situ ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mengacu pada cara kita menguji sejauh mana tingkat empati atau simpatinya. Nah, kebetulan di situ tadi secara garis besar saya melihat tingkat empati dan simpati siswa kita di sini itu masih berada di sekitar masih wajar ya, dari masih wajar di situ. Jadi tidak terlalu parah dan tidak terlalu udah sukses gitu empatinya. Jadi masih dalam batas wajar. Nah, kalau dikatakan kalau rentang nilainya misalnya dari 10 sampai 100 itu alhamdulillah berada di tingkat 75%. Itu hanya dalam satu kelas saja. Nanti selanjutnya ke depannya kita akan melakukan survei juga dari kelas untuk kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi seperti itu program yang akan saya laksanakan, yang saya ajukan di sekolah. Semoga nanti Bapak Ibu guru bisa mempertimbangkan dan memberikan masukan-masukan apa saja yang kita perlukan untuk program ini. Demikian, terima kasih banyak rekan-rekan semuanya yang sudah berkenan untuk hadir dalam pemaparan saya tentang program yang saya ajukan ini. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan benar dilaksanakan. Jadi kira-kira bagaimana bentuknya? Kalau misalnya Jumat depan kira-kira dilaksanakan, bagaimana aturan mainnya? Supaya nanti teman-teman yang di sekolah kayak ini panitia entaknya bisa segera mempersiapkan. Gimana modelnya gitu? Ya. Kalau untuk langsung ke model penerapannya sih, memang kalau pertama yang saya lakukan itu pertama kan kita survei dulu seberapa parahnya tingkat empati siswa kita, terus apa yang kita mau tuju. Nah, kalau dari segi programnya pelaksanaan itu sih saya tentunya nanti akan ada semacam struktur organisasi, ada struktur pengurusannya, di mana semua itu kalau bisa semua itu siswa yang terlibat, jangan kebanyakan gurunya.
ya, karena kita di sini lebih karena kita berpusat pada peserta didik. Jadi center kita adalah siswa itu. Jadi jangan kita yang terlalu banyak, misalnya kayak kita setiap minggunya itu kita aja yang ceramah gitu. Nanti kalau siswa itu sendiri, kalau temennya sendiri yang ceramah, malah dia lebih mendengar temennya yang ceramah ketimbang kita. Jadi lebih menarik temennya. Nah, jadi kayak tutor sebayanya lebih bagus. Jadi di situ ada nanti dalam misalnya jalan satu Jumat pertama misalnya. Di Jumat pertama itu nanti ada petugas MC-nya lain. MC-nya ada piket. Jadi kita ada kayak sistem piket. Jadi yang di Jumat ini misalnya piket si A. Kemudian yang jadi penceramahnya B. Kemudian yang jadi apa kemarin saya bilang ada MC, ada penceramahnya, kemudian ada tim ayatnya. Tim ayat ini misalnya kan kita ada kelasnya, anggap saja jangan pakai rombelnya, kita pakai 6 orang. Jadi 6 orang ini kan kita bersab di sini. Dan nanti di 6 orang ini akan duduk di masing-masing kelas itu. Kelas 1 petugas ayat gitu. Ya, yang sudah membawa kotak atau apa semacam apa. Di kelas 2 ada, kelas 3, 4, 5, 6 itu sudah duduk bersama. Jadi nanti setelah yasinan, kemudian setelah selesai ceramah dari temannya, baru MC-nya mengarahkan kepada tim masing-masing petugas ayat itu untuk meminta infak itu. Jadi meminta infak kepada setiap yang ada di sekitarnya itu. Jadi sudah punya tanggung jawab masing-masing mereka. Gitu. Jadi tidak kita infakkan di kelas gitu, dalam arti di situ nanti yang penting di videonya itu adalah ketika mereka videonya sedang menyodorkan kotak amal itu. Pada dasarnya sih kalau saya lihat kegiatan kita Jumat kita ini kalau secara umum saya sudah lihat sebenarnya sudah terlaksana yang saya bilang ini. Yang bilang ada penceramah udah pernah lihat penceramahnya. Yang bilang memimpin yasin sudah pernah, mana udah sering ya, ada aja yang jadi pemimpin yasinnya. Hanya mungkin lebih kita rutinkan, tapi sudah terlaksana. Tapi yang belum saya terlaksana itu dalam arti teknis impaknya yang kita rubah gitu. Kalau yang biasanya kita impaknya kan bawa ini ya disetor-setor gini kan. Nah kalau yang besok mungkin teknisnya itu yang kayak tadi itu ada tim ayatnya. Kalau yang ceramah MC semua kan sudah kita laksanakan itu. Nah tinggal teknis pengambilan infaknya saja sih itu Bu yang kita rubah. Jadi itu yang perlu ditambah ya. Dan tolong berkoordinasi nanti Wira kan bagus program ini. Jadi duduk di satu tempat kayak dia berdiri gitu. Jadi kelas 1 aja tempatnya. Semua mendengarkan temannya kan. Dan satu lagi saya tambah, ketika anak-anak itu berceramah, suruh siswa bawa buku untuk mencatat apa yang diceramahin oleh temannya, supaya dia tidak ribut, ya. Ya itulah tadi pemaparan materi program ya, bukan materi program Jumat Ayat. Nah, yang telah disampaikan oleh Pak Guru Suhaili selaku CGP Angkatan 10 SDN 2 Lembar Selatan, Kabupaten Lombok Barat. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Guru Suhaili tadi. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin kegiatan kita sampai di sini. Mari kita tutup sama-sama dengan melafalkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hebat, luar biasa, semangat sekali ya hari ini. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Hafiz ya. Siapa juga?
Diki. Siapa juga? Diki kemarin dia sakit ya, Patih ya? Dia kenapa? Panasan. Tiba-tiba kemarin Diki itu sakit, terus diantar sama siapa kemarin? Sama Putra kalau nggak salah ya. Putra sama Rojul yang antar siapa namanya Diki ke Bu Guru. Bagaimana sih kemarin Putra ceritanya Diki yang sakit itu kemarin, coba Putra? Dia duduk di sini tiba-tiba dia Tidur-tiduran. Terus Putra ngapain? dia bilang dia sakit makanya kita antar ke Bu Guru. Wah, hebat ya Putra. Ternyata Putra ini peduli sama temennya yang sakit. Dia mau bertanya, Diki kenapa? Terus si Diki curhat ke Putra, kemudian Putra bertindak, mau dia pergi mengantar Diki ke Bu Guru untuk lapor bahwa Diki sedang sakit. Ini adalah salah satu contoh teman kalian luar biasa ya. Dia peduli terhadap temannya, simpati terhadap temannya. Tepuk tangan untuk Putra. Iya, luar biasa. Nah, bagaimana kalau seandainya ini ya, kita punya teman seperti Hafiz, sudah 2 hari Hafiz ini tidak masuk sekolah. Kira-kira bagaimana sih perasaan kalian kalau teman kalian sakit? Kalian tahu teman kalian itu dalam keadaan sakit. Kalau ada, bagaimana perasaannya kalau tahu temannya sakit? Sedih. Sedih? Kenapa deh? Bisa ikut belajar. Iya, sedih karena temennya si Hafiz tidak bisa ikut belajar sama kita, Bu Guru. Kalau si Rojul sama si Adel juga sama seperti Putra, Pak Guru ya, punya rasa simpati sama temennya, luar biasa. Nah, yatim. Ya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya ada 4 orang di sini anak yatim ya, tidak punya bapak anak ya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai teman? Ya, sebagai teman, sebagai saudara, teman-teman kita yang tidak punya ayah. Kalau Tasya bagaimana? Sedih. Sedihnya kenapa, Syah? Kalau lihat ada temennya yang tidak punya ayah. Iya, karena orang tuanya tidak genap. Apa yang suka kasih temennya? Ke tangan. Jangan malu-malu, Adel. Siapa juga? Aina, Zia. Kenapa? Nah ini Zia, Bu Guru tanya Zia, kenapa sampai mau kasih temennya belanja lebih? Karena kasihan. Karena kasihan, ada belanjanya. Iya. Oh, dari mana Zia tahu kalau Akira atau temennya yang lain tidak ada belanja? Karena dia nggak pernah ke kantin. Oh, Zia lihat temennya tidak pernah ke kantin, Akira tidak pernah ke kantin. Hari ini Bu Guru dia tanya ya? Iya, luar biasa ya Zia. Siapa tadi juga yang angkat tangan? Aina, udah pernah kasih siapa Aina? Akira juga. Wah, Akira ini ternyata ya banyak yang sayang sama Akira di kelas ini, Guru. Ya, baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya seperti yang sudah dijelaskan sama Bu Guru tadi ya, tentang bagaimana kita bersikap empati dan simpati kepada sesama, terutama kepada teman-teman kita di sekolah. Jadi sikap simpati atau empati itu adalah bagaimana sikap kita, rasa peduli kita, sebesar apa kepedulian kita kepada teman kita. Ya, sebesar apa rasa kasih sayang kita sama teman. Sebesar apa rasa persaudaraan kita dengan teman-teman kita. Jadi bukan hanya teman di kelas saja, tapi di lingkungan sekolah atau di lingkungan di rumah juga. Ya. Nah, sekarang ini Pak Guru akan bagikan angket, tadi udah dijelaskan sama Bu Guru. Angket ini nanti hasilnya akan menunjukkan seberapa besar kamu punya rasa peduli dengan sesama. Jadi silahkan diteliti dulu artinya apa, maknanya apa. Ya, akan bagikan, Pak Guru kasih waktu
sekitar 10 menit untuk menulis ya, untuk mengisi angketnya. Taruh nanti. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi